Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ani Rahmawati akan menjelaskan tentang perbankan syariah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip sistem keuangan syariah, sistem kerja bank berdasarkan prinsip syariah, prinsip hukum perbankan syariah. Mari kita simak videonya. Kita masuk materi yang pertama, yaitu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamnya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya. Yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan non-bank. Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga keuangan syariah ini diatur oleh DSN MUI yang menurut prinsip atau syariat-syariat Islam. Yang kedua adalah prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama, pelarangan riba. Riba dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan atau pinjaman, dan itu tidak boleh dalam syariat Islam. Yang kedua, pembagian resiko. Resiko akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang kelima, kesucian kontrak. Yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah Islam. Dan berikut sistem kerja bank berdasarkan prinsip syariah. Cara kerja bank syariah berdasarkan prinsip syariah ialah aturan perjanjian menurut hukum Islam yang terjadi antara pihak bank dengan pihak lain guna menyimpan dana dan melakukan pembiayaan aktivitas usaha maupun kegiatan lainnya sesuai syariah. Agama Islam tidak boleh menganjurkan penghasilan uang lewat uang. Prinsip-prinsip hukum perbankan syariah. Yang pertama, prinsip kepercayaan. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Yang kedua adalah prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah agar terlindung kerahasiaannya yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadi nasabah. Yang ketiga adalah prinsip kehati-hatian. Dalam bank yang menjalankan fungsi dan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip ini dalam rangka melindungi dana masyarakat. Yang keempat adalah prinsip mengenal nasabah. Prinsip ini merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk laporan transaksi yang mencurigakan. Ada pula produk dan jasa perbankan syariah secara umum, yaitu yang pertama, tabungan syariah. Ciri khas tabungan syariah adalah akad wadiyah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititipkan. Tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Yang kedua, deposito syariah atau tabungan berjangka yang menurut syariat Islam. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyorotannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Jadi di sini uangnya akan dikelola oleh bank dan hanya dapat diambil dalam waktu tertentu. Yang ketiga adalah gadai syariah. Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjam uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat diuji. Yang keempat, giro syariah.
Yang dimaksud dengan giro syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, saran perintah bayar lainnya, atau dengan pindah bukuan. Giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Giro berdasarkan prinsip wadiah dan murabahah. Yang kelima adalah pembiayaan syariah atau ijarah. Ini merupakan kegiatan sewa-menyewa dalam perbankan syariah. Untuk cara mengembalikannya, jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.